Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Coba dibuka tafsir surat Al-Lail ya. Dibuka surat Al-Lail surat ke-92. Terdiri dari 21 ayat dan termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Allah mengawali firman-Nya dengan sumpah. Jadi sudah ketemu? Ya. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan bersumpah demi waktu malam apabila menutupi cahaya siang. Kenapa Allah sampai bersumpah demi waktu malam? Dijelaskan oleh para mufassirin bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan sesuatu apapun di dalam Al-Qur'an termasuk malam, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu, malam itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita. Salah satu hikmahnya Allah menciptakan malam untuk kita untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk istirahat. Dan kita secara otomatis kalau sudah masuk waktu malam bawaannya ngantuk. Apalagi ya kalau sudah lewat jam 9, lewat jam 10 udah ngantuk. Dan bahkan ada mungkin di antara kita, mohon maaf, habis isya langsung tidur. Ya. Tapi Allah bersumpah ya dengan ya waktu malam ini bukan hanya sekedar untuk kita gunakan untuk istirahat saja, tapi di waktu malam juga kita bisa gunakan untuk beribadah. Tapi menarik, Imam Syafi'i itu sebagaimana diceritakan oleh Imam Ar-Rabi' berkata, kana Syafi'iyyu qad jazza'a al-lail fathuluthuh. Imam Syafi'i membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian. Yang pertama, kata Imam Ar-Rabi', Imam Syafi'i itu membagi waktu malamnya atau menghabiskan waktu malamnya yaktub, untuk menulis kitab. Makanya kita tidak heran kalau Imam Syafi'i ini karangan kitab-kitabnya banyak sekali. Kitab yang terkenal yang dikarang oleh Imam Syafi'i adalah kitab Al-Um berjilid-jilid. Kenapa? Karena memang di waktu malamnya beliau habiskan untuk menulis. Saya sedang menulis buku, insya Allah bulan depan selesai. Jadi
Kenapa Imam Syafi'i itu menggunakan atau menghabiskan waktu malamnya untuk menulis? Karena di waktu malam itu kan waktu yang sunyi, Pak. Waktu yang tidak bising, waktu yang enak untuk berpikir. Waktu malam itu kan sudah tidak ramai, tidak seperti waktu siang. Enak untuk menulis. Tapi kalau di Rawalumbu mau siang mau malam tetap ramai, Pak. Apalagi saya, rumah depannya jalan raya, bising. Apalagi pintu gerbang itu yang di depan tuh nggak ditutup, di atas juga nggak ditutup, ya sudah 24 jam. Seperti itu. Ya, ini Imam Syafi'i yang pertama, menghabiskan waktu malamnya untuk apa? Nulis. Yang kedua, yusolli, digunakan untuk sholat. Jadi waktu malam ini, Pak, ya kita bagi untuk tidur, yang kedua untuk nulis, yang ketiga untuk sholat. Ini Pak Muji hafal ayatnya. Ciri orang yang beriman itu difirmankan oleh Allah dalam surat Ad-Dariyat, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di malam harinya. Apa yang mereka kerjakan di malam harinya? Wabil asharihum yastaghfir. Mereka banyak-banyak beristighfar. Coba, kalau kita, Pak, banyak tidur atau sedikit tidur? Itu yang menjawab diri kita. Makanya kita ini di waktu malam ini jangan, mohon maaf, hanya dipakai untuk tidur saja. Habis isya tidur, bangun-bangun jam 6. Sholat subuhnya tinggalan. Makanya Bapak nggak apa-apa waktu malamnya pakai untuk tidur. Nanti jam 1:30 malam, bangun. Di jam 1:30 malam bangun. Sholat tahajud, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta. Karena disebutkan di dalam sebuah hadits qudsi, Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di 1/3 malam. Fayaqul, lalu Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan di 1/3 malam. Bapak punya hajat yang belum terkabulkan, berdoa di 1/3 malam. Ini janji Allah yang pertama. Yang kedua adalah man yastaghfiruni fa astaghfirullah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Siapa yang merasa punya dosa, memohon ampun di 1/3 malam, maka dosa-dosanya akan diampuni, dihapus oleh Allah. Yang ketiga, man yas'aluni fa'atiyah. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Ini 3 janji Allah, Pak, kepada orang yang bangun di 1/3 malam untuk sholat. Dan Imam Syafi'i begitu, menghabiskan waktu malamnya yusolli, untuk sholat. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Imam Syafi'i lebih dahsyat lagi.
Sholat malamnya itu dari habis Isya sampai menjelang subuh. Coba, nggak ngantuk itu Ustaz. Orang Pak kalau sudah menghadap Allah, sholat itu kan kita menghadap Allah, kita berkomunikasi dengan Allah, kita sedang berbicara, berdialog dengan Allah, kan begitu, hilang rasa ngantuk itu. Ada seorang ulama, beliau itu ketika berinteraksi dengan Al-Quran, beliau itu rasa ngantuknya hilang. Karena sedang asik dia. Benar kan? Sedang asik dia. Makanya malaikat Jibril itu Pak, malaikat Jibril itu setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, benar kan? Di setiap malam bulan Ramadan. Coba, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah di siang hari atau di malam hari? Di malam hari. Coba. Ya. Yang ketiga, Imam Syafi'i menghabiskan waktu malamnya ya pakai tidur, Pak. Ya, kita tidur. Jangan sampai kita, mohon maaf, ketika berada di waktu malam kita pakai untuk bergadang. Bergadang di dalam Islam itu hukumnya berbeda-beda. Kalau bagi kita ini makruh, Pak. Makruh itu kan sesuatu yang tidak disukai. Tapi bagi security hukumnya wajib. Karena biasa dia tugas kan, begitu, benar kan? Nih, tenaga kesehatan, dia ketika dia bertugas di malam hari, dia wajib dia nggak tidur. Kayak istri saya waktu masih kerja di Rumah Sakit Harapan Kita, itu kalau pagi saya jemput, itu beda Pak, matanya merah, mantul. Saya tanya, nggak ada waktu tidurnya nggak? Karena kalau sudah masuk dinas malam itu, sudah tujuannya pasti jaga, pasti bergadang. Karena pasiennya kalau ditinggal nanti bahaya. Karena rata-rata orang yang sakit itu penyakitnya penyakit jantung. Berbeda di rumah sakit daerah, Pak. Saya kecewa waktu ibu saya dirawat, ibu saya lagi butuh obat, butuh apa, ketika saya cari perawatnya itu udah pada tidur semua, Pak. Itu padahal jam 8:30. Itu gak boleh itu, Pak. Nah, tapi bagi kita ini yang nggak punya tugas, yang nggak punya kerjaan di malam hari, makruh bergadang. Apalagi mohon maaf banget, bergadangnya ngobrol dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, menggibah, memfitnah. Coba, habis bergadang, pulang ke rumahnya jam 1, jam 2. Habis itu tidur, bangun-bangun jam 8, jam 9. Sholat subuhnya lewat. Terutama anak-anak muda. Aduh, anak-anak muda sekarang Pak, sedih. Saya itu kan jarang saya sholat subuh di sini, Pak. Karena saya kalau sholat subuh itu hampir setiap hari saya ngisi kajian di luar. Berangkat jam 3:30, jam 4. Itu lihat anak-anak muda di pinggir jalan itu, waduh. Makanya kan ada warkop ya. Itu penuh, Pak, penuh dengan anak-anak muda. Coba, kopi, mereka ngobrol di situ, pacaran, kumpul laki-laki dan perempuan. Coba, menghabiskan rokok berapa? Berbungkus-bungkus, pakai bergadang dan begitu. Coba,
Ya kalau kita makruh bergadang, makanya kayak bapak ini habis sisa nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas yang penting, pulang ke rumahnya langsung tidur. Ada ulama besar di Saudi itu, beliau itu kalau pulang habis sholat isya, sandalnya dilepas. Pulang ke rumahnya habis isya, sandalnya dilepas. Ketika ditanya, Syekh, kenapa sandalnya dilepas? Agar aku cepat sampai ke rumah, agar aku cepat istirahat, agar aku bisa bangun malam. Coba kalau bapak istirahatnya cepat, bangun malamnya cepat nggak? Cepat. Makanya saya di rumah bikin aturan ke istri, ke anak, jam 8:30 masuk kamar. Lampu sudah dimatikan atau pakai lampu tidur. Nggak ada aktivitas lagi. Ketika anak tidur, istri tidur, nah saya nulis, setelah itu pakai tidur. Jadi Allah bersumpah demi waktu malam ini nggak main-main. Di waktu malam ini sesuatu yang sangat penting. Jangan kita, mohon maaf, menghabiskan malam kita hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian setelah Allah bersumpah demi waktu malam, Allah bersumpah demi waktu siang. Walaili idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Allah menciptakan siang juga ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Untuk kita mencari karunia-Nya. Jadi mencari karunia Allah itu di siang hari. Dalilnya mana? Ada di surat Al-Jumu'ah. Hafalkan surat Al-Jumu'ah? Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu, apabila kalian selesai salat Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebaralah kalian di bumi, wabtagu min fadli, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya. Allah udah kasih waktu kita siang ini, Pak. Untuk apa? Untuk mencari karunia Allah. Maka kita lihat banyak dari kita di siang harinya pakai untuk bekerja. Ada yang bekerja di kantoran, ada yang bekerja dia berjualan, berdagang, ya kan? Itu semuanya ya dilakukan di siang hari. Tapi jangan lupa, keasikan bekerja, keasikan mencari karunia Allah sampai lupa akan kewajibannya, lupa akan sholat, lupa akan sholat Jumat. Ya kan begitu ya? Jangan. Kemudian yang ketiga, Allah bersumpah juga, wa ma khalaqad dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Coba menarik ini, Allah ciptakan di atas muka bumi ini tidak hanya laki-laki, tapi Allah juga ciptakan juga untuk perempuan, agar kita berpasangan, lalu memiliki keturunan. Makanya perempuan itu kan di dalam surat Ar-Rum itu kan dengan diciptakannya perempuan itu karena membuat apa? Hati kita tenang. Makanya istri itu, Pak, itu membuat tenang. Nah, coba Bapak buka surat Ar-Rum. Coba udah ketemu surat Ar-Rum? Ar-Rum itu surat ke-30, Pak. Ayat 21, Pak. Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum itu surat ke-30 ayat
ayat 21. Sudah? Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Makanya Allah ciptakan perempuan, Allah ciptakan istri agar kita tenang, tentram. Makanya kalau ada orang yang menikah punya istri, hatinya tidak tentram, hatinya tidak tenang, ada apa? Apalagi Pak D, Masya Allah, selalu memposting foto berdua dengan istrinya, Masya Allah, bahagia lihatnya, apalagi foto bersama anak-anak, cucu, betul ya? Makanya istri itu Pak, perempuan itu diciptakan oleh Allah itu agar kita senang. Sandaran kita ketika kita ada masalah, diuji, kita bisa nyender ke istri. Nabi kan begitu Pak. Nabi kan begitu. Ketika didatangi oleh Allah, ketika Nabi itu didatangi oleh malaikat Jibril. Dengan malaikat Jibril datang kepada Nabi itu dengan wujud bentuk aslinya. Nabi itu ketakutan nggak? Ketakutan. Sampai Nabi itu pulang ke rumahnya berkata kepada istrinya Siti Khadijah, zamzaluni, wahai Siti Khadijah, selimuti aku, peluk aku. Coba, istri memang tempat kita bersandar, tempat kita mengadu, tempat kita curhat. Begitu Pak. Jangan sampai, mohon maaf, kita punya istri tapi kita nggak bahagia, hati kita nggak tenang. Itu coba. Begitu juga istri kita, punya suami kita nggak tenang juga. Punya suami marah-marah terus. Saya punya teman, dia baru nikah Pak, usianya 40 tahun, baru nikah kemarin. Saya tanya, bagaimana setelah nikah? Wah, tenang Pak Ustaz, senang saya kan. Hidup sudah tidak sendiri lagi, apa-apa sudah ada yang nyiapin. Kenapa kok nggak dari dulu saya menikahnya? Ya begitu Pak. Coba kalau Allah misalnya ciptakan laki-laki di atas muka bumi ini tanpa perempuan, enak nggak Pak? Enak. Atau Allah ciptakan perempuan tanpa laki-laki. Makanya laki-laki itu kalau lihat perempuan itu Pak, itu langsung secara naluri, secara fitrah itu langsung ada cenderung apa? Suka. Karena fitrahnya begitu. Makanya aneh kalau laki-laki suka dengan sesama laki-laki. Aneh. Di Indonesia ini sekarang begitu Pak. Ya, makanya naudzubillahi min dzalik. Kalau sampai dibuat aturan nikah boleh sesama jenis, naudzubillahi min dzalik. Karena negara-negara yang lain sudah memperbolehkan itu nikah sejenis. Mayoritas di negara-negara Eropa boleh menikah sesama laki-laki. Makanya ini pentingnya Pak, pemimpin di dalam Islam itu. Jangan ngasal kita memilih pemimpin, pilih pemimpin yang paham agama agar tidak rusak negara ini. Kan begitu. Itu kan sudah
Mohon maaf, itu kan bisa mengundang murka Allah. Kita lihat cerita tentang kaumnya Nabi Lut, coba dihujanin batu, diadab oleh Allah. Karena kenapa, Pak? Karena suka dengan sesama laki-laki. Di Indonesia ini banyak gitu, Pak. Apalagi ini pernah dilakukan oleh seorang syekh, ngakunya syekh, penghafal Quran, datang ke Indonesia ngakunya syekh, orang yang paham agama. Nggak taunya di Mesir itu pendidikannya nggak jelas. Coba, ternyata kasusnya sangat menyedihkan, banyak korbannya, dan korbannya itu santri-santri. Dan sekarang alhamdulillahnya beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi itu, Pak, makanya penting agama ini. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ada hikmah. Ya, ada hikmahnya agar kita berpasangan, menikah, lalu memiliki keturunan. Makanya Bapak harus rukun, apalagi di usia tua, jangan ribut, Pak, dengan istri, harus rukun. Masalah yang kecil jangan dibesar-besarin. Biasanya orang kalau usianya sudah tua sensitif, ya kan begitu kan? Nah, saya ada jamaah sudah lama gak kelihatan, sudah tua, usianya 63. Nah, kemarin saya ketemu anaknya, Mas, saya kok sudah tidak melihat Bapak ya di masjid, jarang lihat. Aduh, gimana ya Pak Ustadz, mau cerita malu saya sebagai anaknya. Tapi nggak apa-apa deh ke Pak Ustadz deh, tapi jangan diceritakan ke yang lain ya Pak Ustadz. Kalau menceritakan ke yang lain jangan sebut namanya Pak Ustadz, sebut si fulan aja. Kenapa Mas? Bapak saya sama ibu saya cerai Pak Ustadz. Sedih saya Pak Ustadz, di usianya sudah 63, kok bisa mereka bisa cerai, bisa pisah. Yang seharusnya di usia tua rukun, baik, benar Pak ya? Kemana-mana berdua, naik motor boncengan, begitu kan? Ya gitu Pak. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di ayat ke-5-nya, di ayat ke-4-nya, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian benar-benar berbeda-beda. Kita ini sama-sama hidup di mana? Di dunia. Tetapi tujuan hidup, amal, pilihan, dan jalan yang ditempuh itu berbeda-beda. Ada orang yang hidupnya, mohon maaf, digunakan untuk beribadah. Ada orang yang hidupnya, mohon maaf, hanya digunakan untuk apa? Untuk dunia, untuk mencari jabatan. Kan begitu Pak ya? Untuk mencari jabatan, untuk mencari apa? Mencari harta. Ya, untuk mencari apa misalnya? Mencari jabatan, mencari harta, mencari perempuan, mencari istri lagi misalnya. Yang berbeda-beda hidupnya kita. Kayak saya sama Pak Madimi berbeda-beda, nggak sama. Saya tujuan hidupnya nggak sama. Dengan Pak Haji Taro berbeda. Ya, ada yang mengejar akhirat, ada yang mengejar dunia. Tapi kita ini biar sama visi dan misi hidup kita ini, kalau bisa apa? Tujuannya sama, yaitu akhirat.
Nah, kalau bisa Pak, tujuannya sama akhirat, bukan tujuannya dunia. Jadi seperti itu. Ya, fa amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ini Allah menyebutkan 3 sifat orang yang mendapatkan kemudahan di ayat ini, Pak. Yang pertama adalah memberikan, orang yang suka memberi, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, memberikan hartanya kepada orang miskin, ya, membantu orang yang membutuhkan. Ini namanya, ini sifat yang pertama yang akan mendapatkan kemudahan oleh Allah. Dia suka memberi. Wattaqo, bertakwa, ya, ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, memberikan pahala yang terbaik. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa al husna mencakup keyakinan terhadap kebaikan dan janji Allah, termasuk balasan yang baik dan surga. Maka orang yang seperti ini, kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jadi kalau hidup kita ingin dimudahkan oleh Allah, yang pertama adalah kita harus memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, wattaqo, kita harus bertakwa agar hidup kita dimudahkan oleh Allah. Karena ada ayat di dalam surat At-Tolak itu, ayat yang kedua paling akhir dari surat At-Tolak, ayat yang ketiga paling awal kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Yang sulit itu akan Allah mudahkan. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka dia akan mendapatkan rezeki tanpa disangka-sangka. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna, membenarkan pahala yang terbaik. Oh, dia tahu Pak, dengan dia memberikan hartanya, dengan dia bertakwa, dia benar, itu akan mendapatkan pahala yang baik. Maka Allah janjikan kepadanya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Kemudian ayat yang ke-8, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup. Ini Allah menyebutkan di ayat ini 3 sifat yang berlawanan dengan yang barusan saya sebutkan. Ya, bakhil, ya, dia berat mengeluarkan hartanya ya untuk kebaikan, ya, pelit. Kemudian apa? Wastaghna, merasa tidak membutuhkan Allah. Ini lebih berbahaya lagi. Dia bukan hanya bakhil kepada manusia, tetapi hatinya merasa saya bisa hidup sendiri. Dia tidak merasa bahwa ya yang dimilikinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak sadar. Karena apa? Karena sudah merasa tidak membutuhkan Allah. Kita jangan begitu, Pak. Kita ini ya nggak bisa kita hidup sendiri tanpa Allah, tanpa pertolongan Allah SWT. Ya, jangan seperti itu. Jangan merasa saya bisa hidup sendiri, ya, gitu kan? Itu berbahaya. Saya bisa hidup sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa bantuan orang lain. Bisa. Makanya Allah itu Pak menciptakan kita ini. Kurang apa baiknya coba? Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Coba. Nggak bisa kita hidup di dunia ini, kita nggak butuh tetangga, kita nggak butuh orang lain. Nggak. Ada kalanya kita akan diuji. Ada orang kan begitu Pak, merasa dirinya cukup, dia nggak mau bertetangga,
nggak mau bersosial, benar kan? Karena merasa dirinya cukup, nggak butuh bantuan dia. Makanya kalau ada tetangganya yang meninggal, yang kena ujian, dia nggak pernah datang. Rumahnya tertutup terus, sama tetangga kanan kirinya nggak kenal. Karena udah merasa cukup, dia merasa udah nggak butuh bantuan. Dia nggak sadar bagaimana nanti kalau dia meninggal dunia, kalau dia sakit. Benar. Dan ini sifatnya mayoritas orang-orang kota yang tinggal di kota. Berbeda kalau kita tinggal di kampung. Kalau di kampung enak, Pak. Iya. Pintu rumah itu kalau di kampung terbuka terus. Sosialnya tinggi. Gak kayak di sini. Rumah tertutup terus, kita kenalnya, ketemunya sama orang di mana, Pak? Di masjid. Jangan kita memiliki sifat merasa tidak membutuhkan Allah, tidak membutuhkan manusia. Bahaya, Pak. Makanya apa? Hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama manusia juga baik. Coba kalau hubungan kita dengan manusia itu baik, Pak, pasti manusia itu akan baik kepada kita juga. Kan begitu. Saya iri. Ada salah satu relawan. Relawan apa namanya? Hah? Relawan gerak cepat. Gerak cepat karena dia pendiri apa namanya khusus untuk untuk membantu orang-orang yang ditimpa musibah ujian. Dia membentuk semacam kayak apa namanya, yayasan yang khusus untuk membantu orang-orang yang terkena ujian. Nama yayasannya Gerak Cepat. Jadi kalau ada di daerah yang terkena musibah, dia langsung bersama. Aksinya cepat, geraknya cepat. Dan beliau ini Masya Allah, kepeduliannya terhadap manusia, apalagi terhadap sesama umat Islam itu, beliau itu luar biasa. Hatinya gampang tersentuh. Beliau berangkat ke NTT untuk membantu saudara-saudara kita yang di sana yang terkena gempa. Beliau meninggal dunia, Pak. Ketika bertugas membantu orang di sana yang terkena gempa, beliau apa, Pak? Meninggal dunia karena pernapasannya sesak. Coba, Pak, ketika jenazahnya dibawa ke Indonesia, Pak, disolatkan di salah satu masjid yang sangat besar, itu penuh, Pak, yang menyolatkan. Ketika mau dikuburkan, diantar ke pemakaman, jalan itu macet, Pak. Coba, kenapa bisa begitu? Karena semasa hidupnya orang ini baik, Pak, nggak nyenggol kanan kiri, saudaranya nggak disenggol, nggak difitnah, ucapannya dijaga, lisannya dijaga, nggak menyakiti dia, nggak merendahkan dia, nggak direndahkan dia, dijaga benar, nggak meremehkan. Orang sama dia itu senang. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik. Orang membenci kita karena ucapan kita, karena lisan kita. Di depan kita baik, tapi di belakang kita dimusuhi, diomongin. Makanya saya jujur nih, Pak, ya. Saya tuh bingung. Ada di mana-mana, di masjid di mana-mana ini, Pak. Kok jamaahnya ini
Itu kok suka tengkar itu, kok suka nggak akur ya. Padahal sama-sama aktif di masjid gitu. Saya pernah ngisi di salah satu masjid di daerah Tambun. Itu jamaahnya berantem terus, Pak. Pengurusnya juga sama, berantem terus. Kadang antar ustadz juga berantem juga. Coba, padahal aktif ke masjid. Kalau sholat nggak pernah ketinggalan, berada di saf pertama. Wah, tapi ilmunya tinggi, nah, tapi nyenggol kanan kiri. Naudzubillah min dzalik. Jangan kita memiliki sifat apa? Merasa tidak membutuhkan Allah dan merasa tidak membutuhkan manusia. Cukup ya Pak ya. Saya insya Allah lah berkomitmen di setiap Rabu pekan keempat. Nah, saya datanglah ya. Bapak ingat-ingat aja Rabu pekan keempat, itu jadwal saya ya. Masya Allah ya. Biar enak ya. Kadang saya lupa. Nanti kalau saya pekan keempat nggak bisa, saya kabarin Pak D. Dipindah ke pekan ketiga atau pekan kedua ya. Seperti itu. Insya Allah istiqomah ya. Istiqomah. Kalau ngaji tafsir kayak gini kan enak. Kita tahu mananya ya. Sedikit demi sedikit insya Allah. Oke, kita tutup dengan doa kabar majelis. Saya sekaligus izin nggak bisa sholat isya di sini. Takutnya ada yang bertanya, Ustadz gimana sih? Habis ngisi kajian nggak sholat isya di sini ya? Ada tugas Pak. Ada